Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Dawa Masita, yang telah mendukung program kegiatan diseminasi PKG PJOK ini dengan rekan-rekan guru yang telah mensupport semua kegiatan saya, dan terima kasih kepada wali murid yang telah bersedia hadir memenuhi undangan saya yang terkesan tergesa-gesa. Terima kasih sebelumnya. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini yaitu menyampaikan rencana tindak lanjut pembelajaran diferensiasi. Diferensiasi di sini maksudnya pembelajaran yang berpusat kepada anak dan berbasis proyek. Nah, di sini kita membuat sebuah proyek. Nah, dalam PKG PJOK ini saya menyampaikan program senam kreasi, bucerhat, bugar, ceria, dan sehat. Nah, baiklah. Sebelum saya mulai di kegiatan ini, dimohon untuk Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan motivasi untuk kita semua agar dapat kegiatan ini berjalan dengan lancar dan kerjasama antara kita, komunitas sekolah dan komunitas wali murid dapat berjalan lancar. Kepada Ibu Damasita dipersilakan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di sini kita akan mengikuti program masalah PKG PJOK ya. Jadi saya sebagai kepala sekolah program PJOK ini mohon diikuti, dan saya Damasita, kepala sekolah TK Negeri 04, sangat mendukung dan sangat mensupport kegiatan ini. Di sini Ibu Rumianti SPD telah mengikuti program ini, dan beliau sangat baik untuk melaksanakan ini, dan beliau juga cocok jadi pemimpin ya untuk pembelajaran terkhusus untuk PJOK ini, dan kami sebagai kepala sekolah sangat mendukung dan mensupportnya. Mudah-mudahan nanti ibu-ibu dari komite, dari komunitas belajar TK Negeri 04 dan guru bisa bekerja sama untuk mengikuti program PJOK ini. Mudah-mudahan nanti dan udah terlaksana ya, ibaratnya udah berjalan program ini di TK Negeri 04. Semoga kedepannya untuk bisa juga untuk memajukan dan untuk meningkatkan program ini. Saya mohon kerjasamanya komunitas wali murid TK Negeri 04 untuk mendukung dan bekerja sama, dan juga untuk nanti di PKG terkhusus di TK Negeri 04 dan untuk umumnya untuk PKG Kecamatan Bahar Utara. Mudah-mudahan nanti kita sangat mendukung, karena beliau ini memang dalam kegiatan ini sangat cukup berprestasi ya sebagai guru TK Negeri 04. Beliau sangat multimedia, maksudnya multi pendidikan ini. Mudah-mudahan pendidikan kita ini nanti akan meningkatkan pendidikan di Indonesia, khususnya di TK Negeri 04 dan Kecamatan Bahar Utara. Untuk ini dengan semangatnya mohon kepada ibu-ibu kita mengikuti
guru-guru kita semuanya juga mengikuti dan wali murid mengikuti acara ini sampai selesai, dan marilah kita dukung program ini dengan semangat, dengan bahagia. Saya selaku kepala sekolah sangat bangga dan bahagia mempunyai guru seperti Bu Rumianti ini yang memang memajukan pendidikan khususnya TK Negeri 04 dan umumnya Kecamatan Baru Utara dan Kabupaten Muaro Jambi. Mudah-mudahan anak-anak kita ke depannya akan lebih maju lagi, lebih sukses lagi. Dan kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Rumianti yang telah memberikan semangatnya, supportnya dan kerjasama kepada kami semua, dan ilmunya supaya berguna bagi nusa dan bangsa, dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang multi guna ke depannya. Untuk itu saya selaku kepala sekolah TK Negeri 04 mengucapkan ribuan terima kasih, dan kita ikuti program ini dengan seksama. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Darmasita selaku kepala sekolah kita, kepala sekolah TK Negeri 04 yang telah memberikan motivasi untuk kita semua bagaimana kedepannya kita agar dapat selalu bekerja sama, baik itu komunitas belajar guru dan komunitas wali murid. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai RTL pembelajaran berbasis project senam kreasi. Di kegiatan PKG PJOK ini kami semua anggota PKG PJOK diminta untuk membuat rencana tindak lanjut. Ini sudah bagian dari akhir tugas, yaitu mengenai program pembelajaran berbasis project yang berdiferensiasi berpihak kepada anak. Nah, di sini ya ibu-ibu latar belakangnya senam kreasi jenis olahraga. Senam kreasi adalah jenis olahraga yang mengembangkan gerakan bebas dan kreatif dengan iringan musik. Ini merupakan pengembangan dari senam yang mempunyai tugas menyalurkan hasrat bergerak untuk menyiapkan fisik agar menguasai latihan-latihan yang diperlukan dalam seni gerak. Salah satunya adalah aspek yang terletak dalam senam kreasi adalah gerak dasar, yaitu lokomotor bergerak tapi diam di tempat, non lokomotor bergerak dan berpindah tempat, manipulatif. Nah, manipulatif ini boleh berkreasi. Selanjutnya, selain itu dapat melatih gerak dasar, juga dapat menyalurkan kebutuhan untuk bergerak secara ekspresif dan kreatif. Dapat mengekspresikan kegiatan dan keinginan perasaan, bisa menggunakan musik apa saja. Bisa menggunakan musik apa saja tanpa harus keterkaitan dengan suatu musik, karena bisa mengembangkan gerak kreasi yang diinginkan. Harapannya ke depan menumbuhkan choice suara, choice pilihan dan leadership kepemimpinan bagi anak. Maksudnya di sini ibu-ibu, dalam program kegiatan ini diharapkan anak itu bisa memberikan suaranya, memberikan idenya, memberikan pendapatnya mengenai gerak senam kreasi ini. Dan Ibu Maher bisa di luar dulu. Ibu Maher angkat dulu teleponnya, tidak apa-apa, angkat dulu teleponnya di luar, Ibu Maher. Nah, diharapkan di sini anak-anak dapat menyumbangkan, aktif mengemukakan pendapatnya, baik itu melalui gerakan, pendapat, atau anak-anak bisa memiliki pilihan, anak-anak bisa leadership kepemimpinan. Nah, sebelum itu ibu-ibu tidak usah tegang, kita santai saja. Baiklah, saya ada kertas di situ, mohon dibagikan. Ada ya? Nah, boleh kita ice breaking sedikit. Mengapa? Karena. Silakan ibu-ibu ungkapkan apa yang ingin diungkapkan. Mengapa sebuah pertanyaan, buat sebuah pertanyaan, karena adalah sebuah jawaban. Mengapa itu sebab, karena itu akibat. Coba ini ada berapa orang ya kita ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dibagi aja. 4 sebelah sana, 3 sebelah sana mengenai mengapa pertanyaan tersebut.
saja? 3:11 ini Ibu Kepala Sekolah mau berkontribusi, boleh silakan. Mengenai jawaban karena. Apa saja Ibu untuk ice breaking kita biar jangan tegang? Karena boleh mengenai apa saja? Mengapa misalnya bisa? Apa manfaat senam kreasi? Oh ya, baiklah, ini bertanya ya Ibu. Kita belum masuk ke materi. Kita hari ini masih ice breaking. Kita ice breaking berarti itu pertanyaan ya Bu ya. Boleh dituliskan, nanti kita bacanya. Tuliskan. Mengapa karena? Tulis Kakak Tri. Boleh, bebas. Apa saja yang ingin diungkapkan. Tidak mengenai materi tidak apa-apa. Kalau saya Bu ya, ice breaking itu kan ini di sini ya Bu ya. Nama saya Ya. Bu dari Ya. kelompok B. Ya. Satu untuk mewakili pertanyaan ini. Kalau menurut saya ice breaking itu perlu, kenapa? Karena belum tentu anak itu kan bisa diferensiasi istilahnya kan secara dengan perkembangan anak. Kadang anak datang belum minat nih, dengan adanya ice breaking itu memacu keinginan anak untuk mau mengikuti kegiatan ini. Iya benar sekali Bu Retno. Nah dengan ice breaking ini kita mencairkan suasana. Ibu sepertinya tadi tegang. Diam aja. Nah silakan Ibu buat pertanyaan mengapa terserah. Boleh mengenai dapur, boleh mengenai apa saja. Karena bebas. Boleh mengenai anak, bebas. Ini ice breaking untuk mencairkan suasana. Silakan ditulis. Nanti dibacakan. 3 orang, 4 ya ini. 3 orang deh. Apa saja nanti dibacakan. Tidak mengenai materi boleh. Apa saja. Mengapa itu pertanyaan? Karena itu jawaban. Mengapa itu sebab? Karena itu akibat. Silakan Ibu Maher, apa saja? Ayo Kakak. Tulis saja loh. Bingung. Boleh mengenai dapur, boleh mengenai apa saja, bebas. Oh ya. Atau perwakilan saja nih. Oke, perwakilan saja. Sudah? Satu orang perwakilan deh. Bingung, yang lainnya bingung. Yang udah ditulis siapa? Ya, di sini sudah. Ibu ini sudah nih. Bacain. Ibu Dewi apa di situ? Belum. Mengapa atau karena? Mengapa sih? Nah, coba ini ya. Iya, mengapa? Silakan. Bisa cocok. Di sana mengapa, di sini karena. Ayo. Sudah selesai. Ayo silakan. Mengapa anak-anak harus berkreasi? Nah, pintar. Mengapa anak-anak harus berkreasi? Boleh. Nih, di sini baca. Ibu Tri silakan dibaca. Karena senam yang gerakannya lebih mudah, lebih dapat diingat oleh anak. Ah, nyambung ya. Mengapa harus berkreasi? Oh, kebetulan nyambung. Mengapa harus senam berkreasi? Dan di sini jawabannya karena dengan gerakan lebih mudah. Dan ya dapat diingat anak. Ya nyambung sesuai dengan tema juga. Sebenarnya tadi hanya SDG Ibu tidak sesuai tema juga tidak apa-apa. Baik lanjut ke laptop. Terima kasih Ibu atas SDG-nya. Kita hanya mencairkan suasana agar Ibu tidak tegang. Selanjutnya tujuan dan capaian. Nah di sini tujuannya. Tadi ada pertanyaan mengapa harus senam kreasi. Nih di sini sudah saya rincikan. Tujuannya kenapa harus senam kreasi. Tujuan senam kreasi di sini ialah menyalurkan pikiran seperti yang di awal tadi, voice, choice, dan leadership. Voice menyuarakan atau menyalurkan pikiran. Anak itu nggak diem aja. Nah, di situ menyalurkan pikiran, perasaan, nah kesukaan, maunya seperti apa, karya dalam seni. Kreasi untuk meningkatkan kemampuan motorik. Tentunya anak kalau sudah gerak-gerak itu kan kemampuan motoriknya bergerak ya, lebih baik untuk kedepannya diharapkan. Kreativitas, pola gerak, dan kebugaran jasmani. Selanjutnya mengembangkan keterampilan motorik dan pengetahuan serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman belajar yang diminati secara nyata.
Nah, di sini kegiatan ini senam kreasi ini kan secara nyata dipraktekkan anak. Anak boleh mengeluarkan pendapat dalam gerak. Misalnya, Bu Guru kita gerak dulu aja boleh. Boleh. Lalu di sini ada meningkatkan partisipasi komunitas. Nah, seperti yang sudah ada di komunitas kita, ada komunitas wali murid. Di sini ada beberapa perwakilan dari komunitas wali murid. Dan kami juga ada komunitas guru, yaitu komunitas belajar. Nah, di sini untuk meningkatkan partisipasi. Jadi di sini komunitas wali murid dan komunitas guru itu bergabung, berkolaborasi. Di sini diharapkan kerjasamanya antara wali murid dan juga guru-guru. Lebih ke kerjasama ya, Bu. Langkah-langkah program. Nah, di sini langkah program Bucerhat atau senam kreasi Bucerhat, persiapan dan perencanaan. Nah, mengusulkan program kepada kepala sekolah. Kemarin saya sekilas sudah mengusulkan program kepada kepala sekolah dan kepala sekolah alhamdulillah mendukung. Dan kemarin mengusulkan untuk pertemuan hari Kamis. Namun saya berhalangan karena ada ujian sempro pada hari Kamis dan mundur akhirnya menjadi hari Sabtu. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah atas supportnya. Selanjutnya mengadakan pertemuan. Nah, disinilah tahap kedua, mengadakan pertemuan dengan komunitas guru dan komunitas wali murid orang tua untuk mencapai tujuan dan menjelaskan tujuannya program ini ke depannya. Identifikasi kebutuhan dan koordinasi anak. Nah, setelah ini akan melakukan identifikasi kebutuhan dan kondisi anak melalui survei awal pelaksanaan kegiatan. Lalu senam kreasi akan dilaksanakan setiap hari Sabtu. Jadi kalau ibu-ibu ada pendapat, monggo silakan. Atau karena ini kan ya terus terang ibu-ibu kami ini dikejar waktu deadline karena harus selesai di akhir November. Nah, nanti kita bahas lagi. Lalu yang selanjutnya tentang monitoring. Setelah dilaksanakan itu ada monitoring dan evaluasi, mengumpulkan umpan balik dari anak maupun orang tua. Selanjutnya menyesuaikan program berdasarkan umpan balik dari orang tua, guru maupun anak. Dan berikutnya hasil yang diharapkan. Apa sih yang diharapkan dari program ini? Mau ngapain dengan program ini? Nah, hasil yang diharapkan dari program ini ialah peningkatan kemampuan motorik anak serta kebugaran. Peserta didik menunjukkan peningkatan dalam kemampuan motorik serta kebugaran dan penurunan keluhan kesehatan. Seperti yang ibu-ibu tahu, orang yang sering bergerak itu peredaran darahnya lancar. Jadi kita harapkan di sini untuk kemampuan motorik anak berkembang dan penurunan keluhan kesehatan. Lalu yang kedua, hasil yang diharapkan yaitu keterlibatan komunitas yang lebih besar. Kalau kemarin hanya komdel guru yang dilibatkan, saat ini komunitas wali murid juga dilibatkan. Jadi dua komunitas berkolaborasi. Lanjut berikutnya, meningkatkan kerjasama tadi dan di sini mendukung program pembelajaran diferensiasi yang seperti saya sebutkan di awal. Diferensiasi itu berpihak kepada murid untuk menumbuhkan voice, choice, dan leadership pada anak melalui aktivitas senam kreasi. Budaya hidup sehat di sekolah ataupun di rumah. Karena orang tua sudah berkolaborasi dengan guru, jadi budaya hidup sehat tidak hanya diterapkan di sekolah, namun juga dapat diterapkan di rumah dengan pengawasan orang tua. Selanjutnya, slide berikutnya, struktur dan mitra dalam komunitas belajar. Struktur program, 1. Tim koordinator program yaitu kepala sekolah, lalu ada guru, fasilitator, guru dan orang tua serta peserta didik sebagai pelaksana kegiatan program yang paling utama ya peserta didik. Kegiatan utamanya yaitu senam kreasi.
evaluasi dan pemantauan, penilaian partisipasi keaktifan, laporan tentang perkembangan dan hasil program mitra dalam komunitas. Nah, di sini mitranya sekolah menyediakan tempat dan waktu untuk pelaksanaan. Guru dan kepala sekolah aktif mendukung dan mengawasi program. Orang tua mendukung program dan aktif dalam memberi motivasi kepada anak. Jadi kita ada perannya masing-masing. Berikutnya media sosial untuk membantu mempublikasikan tentang pentingnya program kesehatan dan kebugaran. Kapasitas yang dimiliki sekolah, nah, sekolah kita ini mengenai kapasitas itu yaitu SDM, sumber daya yang dimiliki sekolah, aset-aset yang dimiliki sekolah, seperti guru yang sedang mengikuti kegiatan diseminasi PJOK yaitu saya sendiri, dan beberapa guru lainnya yang sudah insya Allah sudah profesional dan sudah berpengalaman di dalam bidangnya. Kita juga punya kepala sekolah, ada orang tua dan komunitas orang tua serta peserta didik. Kita juga punya di sini orang tua dengan latar belakang background pekerjaan kesehatan Ibu Siti. Ya, fasilitas yang bisa kita gunakan untuk kegiatan ini yaitu ya kita punya halaman yang cukup luas, bisa untuk kegiatan olahraga. Kita juga punya ruangan kelas yang lumayan lebar, jadi kalau mau bergerak di dalam itu bisa. Dan kita punya fasilitas seperti laptop dan tip untuk mendukung dalam suara atau musiknya nanti. Berikutnya kita punya dukungan kerjasama antara komunitas sekolah dengan orang tua. Di sini saya harapkan kerjasamanya, kontribusinya ibu-ibu dalam mencapai atau dalam melaksanakan program ini agar program ini dapat berjalan dengan lancar. Rencana dan evaluasi ini perlu disampaikan. Tujuannya untuk mengetahui aktivitas program senam kreasi dalam meningkatkan kemampuan motorik anak, mengetahui minat dan partisipasi anak, mendapat masukan dan perbaikan di masa yang akan datang. Indikator evaluasi kognitif. Di bagian kognitifnya, anak meningkatkan pengetahuan tentang gerak dasar senam seperti yang tadi saya sebutkan di awal, lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Efektif peningkatan minat. Nah, maksudnya di sini efektif dapat meningkatkan minat dan semangat anak dalam mengikuti kegiatan senam. Psikomotor meningkatkan kemampuan motorik kasar dan halus. Yang berikutnya metode evaluasi yaitu 1. Observasi. Observasi di sini maksudnya mengamati aktivitas ini secara langsung dan memperhatikan kemampuan gerak anak. Yang kedua, wawancara singkat dengan anak, orang tua. Lalu dokumentasi, foto, video kegiatan, serta identifikasi awal dan akhir. Jadwal evaluasi secara berkala saat proses berlangsung. Evaluasi hasil dilakukan di akhir program. Tindak lanjutnya di sini menyusun laporan yang mudah dipahami. Nah, di tindak lanjut nanti kami memohon keaktifannya ibu untuk membuat laporan tindak lanjutnya ke depan, lalu melakukan perbaikan program, membuat rencana untuk perbaikan di semester berikutnya. Kalau seandainya terjadi kendala kan kita perlu menindaklanjuti. Tindak lanjutnya ke depan mau seperti apa nanti kita bicarakan lagi bersama-sama dengan komunitas guru dan komunitas wali murid. Berikutnya adalah kemungkinan dan tantangan. Pengelolaan waktu. Nah, di sini nih, pengelolaan waktu kami di sini hanya memiliki waktu kalau untuk PKD PJOK ini sampai akhir November, Ibu. Jadi waktunya itu sangat singkat. Kalau ada ibu yang punya pendapat mengenai waktu yang singkat ini, maunya bagaimana agar program ini dapat berjalan semestinya, dipersilakan nanti ibu-ibu menyampaikan pendapatnya, boleh secara langsung ataupun melalui sticky note ini, dicatat, ditulis.
nanti dibacakan. Mungkin ibu-ibunya malu, bisa melalui sticky note. Lalu berikutnya motivasi peserta. Nah, kadang-kadang nih kan anak-anak kita tidak semuanya mau senam. Nah, bagaimana kita caranya memotivasi anak ini agar dapat berkontribusi dalam program ini? Selanjutnya manajemen tim. Nah, seperti yang kita ketahui, seperti saat ini ibu-ibu punya jadwal yang sangat padat. Begitupun juga saya. Nah, begitupun dengan ibu kepala sekolah, jadwalnya sangat padat. Alhamdulillah hari ini dapat menyempatkan diri untuk kegiatan ini. Terima kasih banyak ibu-ibu sudah menyempatkan untuk hadir di sini. Lalu faktor alam. Misalnya kalau kita mau senam di luar itu kadang-kadang cuaca. Nah, jadi tidak terlaksana. Jadi apa solusinya berikutnya? Terakhir, keterlibatan orang tua. Di sini keterlibatan orang tua sangat perlu, sangat mendukung untuk berlangsungnya program ini. Sekian penyampaian dari saya. Dimohon kepada ibu-ibu jika ada saran mengenai senam kreasi, entah itu musik, entah itu gerakan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan ibu-ibu sarannya. Boleh secara langsung dipersilakan ataupun boleh melalui sticky note. Santai ibu-ibu, kita ngobrol, kita berdiskusi, tidak apa-apa. Monggo Ibu Farel. Ayo, boleh Ibu Kepala Sekolah menanggapi atau memberikan saran untuk program ini ataupun Bu Retno, silakan. Menurut saya ya Bu, program ini kan memang cuma hanya di bulan November ya, akhirnya gitu. Kalau untuk PKD-nya ya, tapi insya Allah ini program ini akan berlangsung untuk kita selanjutnya. Kalau untuk PKD-nya dilaporkan nanti November, namun ini akan diusahakan diterapkan sampai seterusnya, seperti halnya itu gerakan suka menari. Yang kemarin menari, kita kan ada ekstrakurikuler menari. Nah, insya Allah ini akan tetap diterapkan. Namun kalau untuk tugasnya yang saya itu akhir November ini. Jadi ini memang harus senam kreasi, ini memang bentuk senam kreasi saja atau bentuk tarian yang mau ini? Sebenarnya kalau senam kreasi itu gerakannya bebas, boleh menirukan dari gerakan tarian, boleh bebas seperti kehidupan sehari-hari, misal anak mencangkul. Itu senam kreasi itu hampir-hampir mirip seperti tarian kreasi, namun di sini gerakannya senam. Kalau musik itu bebas, gerakan juga bebas. Boleh berpendapat, misalnya nih Bu Retno besok, Bu Rumi kita mau gerakannya gini aja, musiknya ini aja, karena ini waktunya mepet. Jadi kalau untuk saat ini musiknya satu lagu aja, satu lagu anak-anak, takutnya tidak terkejar ya ibu-ibu dengan waktu yang amat sangat singkat. Nanti kedepannya boleh kita refleksikan, kita evaluasi lagi kedepannya mau seperti apa. Itu kan kalau bisa kan kalau seandainya memang bisa ditambahkan lagi kan, senam itu kan cuma jangan hanya gerakan senamnya saja, jadi ditambahkan gerakan lari biar anak-anak ini punya apa ya, pandangan, oh rupanya senam ini bukan hanya untuk senam aja nih, digabungkan dengan kegiatan itu Bisa Bu Retno, bisa. Kegiatan gerakan menari bisa dimasukkan untuk senam, bisa. Karena ini senam kreasi, mengkreasikan, jadi gerakannya bebas. Ada lagi? Ya, sedikit dari saya sebagai kepala sekolah 04. Karena dalam olahraga ini kan bisa dari yang disampaikan oleh Ibu Rumianti dan Ibu Retno tadi. Namun di sini antara gerakan menari dan senam itu beda ya Bu ya. Kalau gerakan menari anak agak lembut mulai, dan kalau untuk senam agak tegas. Namun di sini ada juga misalnya gerak dan lagu ya, gerak dan lagu anak-anak kita sesuaikan dengan nyanyinya. Misalnya 2 tangan ke atas sekarang dipindah, kita ambil tegas, gerakannya itu bisa jadi senam anak-anak. Terus bisa juga nanti kalau agak lemah lembut gemar mulai jadi gemar di mata, nanti ke nari sepertinya. Harus dibedakan ibu-ibu antara menari dan senam. Dan gerak dan lagu itu jatuhnya bisa ke menari, bisa ke senam. Namun disesuaikan dengan
tupoksi misalnya pembelajarannya. Kita ambil gerak dan lagu, atau kita ambil menarinya, atau kita ambil senamnya. Jadi harus dibedakan. Boleh digabung, namun dia kalau untuk senam agak tegas, kalau menari agak lembut, agak Jadi itu aja dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan untuk pembelajaran PJOK ini, PKG untuk kerjasama ini bukan untuk bulan ini aja, bukan untuk tahun ini aja, tapi untuk kelanjutan untuk kedepannya pembelajaran kita di TK Negeri 04. Makanya dari awal saya ada sampaikan pembelajaran pendidikan PJOK ini memang untuk keberlanjutan dan untuk anak-anak kita ke depannya, bukan untuk sebulan ini aja sampai November, tapi untuk selanjutnya. Itu aja, terima kasih, mohon kerjasamanya semuanya, dan mudah-mudahan Ibu Umi sukses dan lancar, dan kita semuanya lancar, anak-anak kita ya Bu ya. Dalam kegiatan nanti anak kita lah yang terdepan. Terima kasih. Assalamualaikum. Baiklah, bagaimana ini dari komunitas wali murid, apa ada saran, pertanyaan atau masukan? Boleh, kita bebas. Silakan. Kalau untuk senam anak-anak itu lebih baik, maksudnya untuk jangka waktunya anak-anak senam itu kayaknya jangan terlalu panjang juga. Oh, maksudnya durasi. Durasi. Karena kita cari yang biar anak tuh nggak bosan. Nah, kalau udah kelamaan bosan. Memang durasinya sedikit, gerakannya pun gerakan paling banyak ya. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Ibu Tri karena kita mengkondisikan dengan anak kita usia dini tidak sama dengan kelas tinggi. Jadi kita ambil durasi yang singkat dengan lagu sesuai dengan karakter anak-anak kita yang cocok bagi anak-anak kita, anak usia dini, lagu anak-anak. Kalau untuk kelas tinggi mungkin mereka durasi lebih panjang. Kalau untuk kita disesuaikan aja dengan kondisi anak kita yang memang masih anak usia dini. Anak kita itu untuk fokus itu tidak bisa lama gitu. Paling hanya beberapa menit. Iya, mereka bosan. Jadi kita kondisikan dengan anak-anak kita. Disinilah pentingnya sesuai dengan karakter anak. Nah, di sini yang seperti yang Ibu Tri sebutkan tadi itu sudah sesuai dengan karakteristik anak. Berdiferensiasi tapi sesuai dengan karakteristik anak, sesuai dengan usianya. Kita kondisikan musiknya sesuai dengan usia, durasi sesuai dengan usia. Terima kasih Ibu Tri. Selanjutnya apa ada saran, masukan atau revisi? Silakan. Silakan. Sepertinya cukup. Ada? Silakan. Sudah ya, Bu ya. Kita santai, Bu, santai, nggak usah tegang. Sudah, cukup ya. Terima kasih kepada ibu-ibu atas kehadirannya hari ini, dan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah mensupport. Terima kasih untuk rekan saya Ibu Retno, selalu mendukung saya untuk apapun kegiatan saya, mulai dari guru penggerak, guru sertifikasi, lanjut ini guru PJOK. Terima kasih banyak. Kedepannya begitupun dengan saya, jika suatu saat Ibu Retno ada kegiatan, saya akan berkontribusi untuk itu bekerja sama. Begitu juga dengan ibu-ibu, boleh mengenai anak-anak kita kontribusi atau kerjasamanya dari guru, silakan dikomunikasikan. Begitu juga yang saya harapkan kepada ibu-ibu, kerjasamanya untuk ke depan melalui komunitas belajar guru dan wali murid. Sekian dari saya, terima kasih banyak untuk kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makasih ya ibu-ibu. Maaf ya